Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Sobat Tol berada. Senang sekali hari ini saya Meritania hadir di tengah-tengah sahabat jalan tol dalam podcast Stasiun 0 Makassar, persembahan oleh PT Makassar Metro Network dan PT Jalan Tol Seksi 4. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas mengenai Nita. Tentu saja mungkin teman-teman sahabat tol ada yang belum tahu atau belum pernah mendengar soal Nita, tenang saja. Kita akan membahas tuntas apa itu Nita bersama Pak Chandra. Beliau merupakan Direktur Komersial PT Makassar Metro Network dan PT Jalan Tol Seksi 4. Halo Pak, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sejahtera semua buat Iya. teman-teman. Bagaimana kabar Pak, sehat? Alhamdulillah Iya, sehat. alhamdulillah. Kita juga berharap ya Sobat Tol yang ada di rumah atau dimanapun berada juga tetap sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Benar ya Oke, Pak? benar. Iya. Ah, Oke Pak, ini kan tak kenal maka tak sayang nih betul, Pak. Pak. Kita boleh tahu nggak Pak tentang Hmm, Bapak ini selaku Direktur Komersial PT MMN JTSE, hmm. apa sih kegiatan Bapak sehari-hari, tanggung jawab mungkin Pak, boleh Yang paling utama dijelaskan? kalau kita ngomong masa beban dan tanggung jawab kan kita lihat dari struktur organisasi Iya dulu kan. Pak. Saya direct report ke Direktur Utama MMN Oh, iya. JTSE. Ya. Tugas yang ada di bagian saya adalah operasional, Mm-mm. yang kedua ada IT, yang ketiga adalah health safety and environment. Oh Jadi iya. 3 bagian itu. Tanggung jawab untuk operasional memastikan jalan tol saya yang ada di ruas di Makassar ini berjalan lancar, tidak Mm-mm. ada hambatan dan dapat melayani customer yang lewat di situ. Oh iya. Yang kedua, di bawah saya ada IT, baik itu hardware dan software. Ini juga berkaitan dengan yang pertama, fungsi operasional, Mm. memastikan bahwa peralatan-peralatan tol kami, alat-alat kerja teman-teman di kantor, baik itu hardware maupun software, bekerja dengan baik. Dan juga ada IT development yang mengembangkan program-program untuk memudahkan para customer dalam mengakses jalan tol Mm. dan Kota Makassar pada umumnya. Oh, Nah, yang terakhir adalah health safety and environment itu apa namanya lebih ke keselamatan kerja, keselamatan kerja. kesehatan dan lingkungan. Jadi di tol kita tidak hanya konsumen itu lewat dengan selamat, Mm-mm. terus lingkungan di sekitar juga baik, tidak terganggu, dan apa namanya pekerja juga sehat, begitu Iya. mereka berangkat ke kantor, pulang dengan selamat. Asik sekali. Berarti Bapak punya banyak bawahan nih, Pak, ya ceritanya nih, Pak. Teman Iya, sejawat, asik beda banget, tanggung Pak. jawab. Iya, 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 iya. itu aja. Iya, banyak, Pak. Berarti ini ya, Pak, kalau kita mau bahas soal Nita nih, Pak, Ah, terkait dengan tema kita hari ini, ah. mungkin boleh Bapak jelaskan dulu sih apa itu Nita supaya Sobat Tol dan kita semua bisa satu persepsi tentang apa itu Nita, Oh, Pak. sebenarnya itu gini. Awalnya kan waktu saya join di perusahaan tol, ini Iya. kan saya sebelumnya di industri yang berbeda, di Hmm. mana di tempat-tempat saya lalu bekerja sangat dekat dengan antara bisnis di perusahaan dengan customer-nya. Oh iya. Kita punya kita punya database yang baik dengan siapa customer kita dan bagaimana mengelola orang-orang itu kan. Mm-mm. Eh, Begitu join ke tol, saya melihat memang industrinya berbeda ya karena tol ada public services semuanya untuk layanan publik yang bebas. Tapi sekali lagi bisnis itu ada karena ada yang menjadi customer. Mm-mm. Nah, bagaimana kita manage customer itu secara detail? Nah, di tol tuh belum ada gitu Iya. maksudnya siapa customer yang tiap hari lewat tol kita, Mm-mm. kemana tujuannya untuk saat itu. Terus banyak yang sering menggunakan setiap harinya itu nggak punya. Nah, sering dengan waktu karena waktu itu saya masih di BSD, bekerjasama dengan IT yang di sana. Bagaimana saya pikir bagaimana caranya kita tahu siapa yang ngetap, siapa dia, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang itu. Kalau bisa juga kita menyampaikan informasi mengenai bagaimana keadaan jalan tol kita. Nah, mulai dikembangkan website. Iya. Awalnya dari website dahulu, Mm-mm. kita beri nama tolmakassar.com. Beri dengan waktu, website kan terlalu global ya. Iya. Jarang orang zaman sekarang kan langsung ke iPhone ya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya iPhone juga males dia mendingan dia download Iya, aplikasi kan. betul, Pak. Ya udah kita requirement bagaimana kalau kita ciptakan dari Mm-mm. website itu sebagai belakangnya, di depannya kita sambungkan dengan aplikasi. Oh. Sehingga memudahkan para pengguna apa namanya mengetahui eh, informasi apa yang kita pengen sajikan. Mm-mm. Nah, itu
kita bolehlah hire orang yang bisa develop mobil aplikasi. Baik itu muncul lagi masalah nih. Kan ternyata platformnya ada dua nih yang berbeda, satu Android, satu iOS. Beruntungnya di bahasa pemrograman ada satu aja yang bisa untuk dua program itu. Ya udah kita hire orang yang bisa itu. Kita develop terus, kita jadi barangnya. Nah, challenge berikutnya bagaimana kita memperkenalkan Nita itu ke pengguna jalan, dan bagaimana kita juga memberikan manfaat lebih nih dengan orang install. Nggak mungkin kan cuma hanya install aja terus apa yang kita dapat dari itu. Nah, mulai dicoba untuk dibuatkan checklist sesi truk karena elektronik. Karena dulu kan orang bayar tol kartunya simpan buat ngeklaim misalnya untuk perusahaan tertentu yang melakukan perjalanan dinas ya. Tapi kadang-kadang hilang, kadang-kadang entah kemana gitu. Tapi dengan ini kita bisa rekod transaksinya, kita bisa bantu pengguna untuk apa namanya menahan, memegang, menyimpan terlebih dahulu kartunya sehingga ketika mereka membutuhkan mereka tinggal download saja. Itu yang pertama, di awalnya dikembangkan. Lama-lama ada request dari pengguna jalan bagaimana kalau kita ada emergensinya telepon. Nah, sekarang langsung bisa ke Setcom kami, tentu pusat komunikasi kita. Kalau ada apa-apa bisa langsung kontak mereka baik telepon fixed line maupun lewat WA call. Terus yang kedua, di situ juga ada apa namanya informasi dari tol, baik itu kondisi jalan, terus informasi kegiatan di dalam, terus juga kita customer juga bisa lihat beberapa CCTV kita di gerbang. Jadi ada CCTV gitu ada, ya, bisa Pak? dilihat. Jadi kalau pas dilihat lalu lintas masih lancar atau enggak. Kalau lancar ya lebih baik lewat tol gitu. Nah, tapi dengan itu aja nggak cukup ternyata. Oh, jadi masih banyak lagi Masih ya, Pak, banyak lagi. gitu. Ternyata orang kurang tertarik gitu. Nggak ada what is it for me-nya lah. Kalau anak-anak sekarang bilang, mau ngapain sih saya ingin apa untungnya buat saya? Cuma menemukan memori doang kan. Tercetuslah dengan teman-teman yang ada di sini bagaimana kalau kita buat booster lagi yang kita sebut Tolvaganza. Awalnya cuma hadiah yang terbanyak. Jadi kita coba pasang kasih motor, handphone, dan kartu unik jumlah tertentu. Namun itu juga masih belum. Ternyata belum gregetnya belum dapat lagi. Lantas dibuatlah sama teman-teman ide bagaimana kalau kita hadiahnya lebih tinggi lagi dengan keterbatasan sumber daya kita. Ya udahlah kita terusin bagaimana kalau umroh. Aduh, ada umroh Pak? Ada umroh untuk satu orang memenang di akhir. Tapi sistemnya nggak seperti awal. Kalau di awal kan kita transaksi terbanyak, tapi nggak di setiap orang yang mendaftar Nita dan bertransaksi minimal 1 kali di tol kita berkesempatan untuk diundi memenangkan hadiah umroh. Ya, berarti semua orang punya kesempatan semua yang orang sama punya, ya Pak? yang setelah bertransaksi dengan kita mempunyai kesempatan yang sama dengan kita. Jadi lumayan banyak, alhamdulillah sekarang udah sampai 4.000 pendaftar. Mantap. Nanti tinggal nunggu aja nih. Ada umroh yang diundi di akhir periode di Desember. Setiap bulan juga dari Oktober, November, dan Desember. Ada juga iPhone. iPhone juga ya Pak? Berapa banyak? 3 unit Pak? Untuk pengendara ya Pak? Untuk pengendara ya. Untuk Bu itu juga bisa. Aduh, saya boleh dong Pak ganti HP jadi iPhone nih Pak. Tapi tetap aja harus ikut transaksi begitu. Dan harus register Nita juga ya Pak? Register dulu, upload nomor kartunya, baru transaksi, dan baru kita counting. Oh iya Pak. Jadi mungkin Nita ini sebenarnya aplikasi ya yang dikembangkan oleh perusahaan untuk membantu masyarakat pengguna jalan tol, dan juga kita bisa direct langsung dengan customer, kita punya database-nya, data customer gitu ya Pak. Nah, kalau untuk kedepannya nih Pak, kalau kita bicara buat kedepannya, kira-kira ada rencana pengembangan nih Pak aplikasi Nita atau gimana Pak? Kita ada beberapa rencana yang mau kita kembangkan, terutama berkaitan dengan macam-macam tertentu. Karena kita punya customer yang banyak, kita bisa tawarkan ke macam-macam yang ingin bekerja sama dengan kita. Kalau mereka mau join promosi ke kita, atau mereka mau masang iklan, tidak hanya billboard yang besar yang ada di tol kita, tapi juga mereka bisa masang di aplikasi sehingga mereka bisa kontak langsung ke customer kita. Karena secara nggak langsung customer kita udah tersegmen dengan baik. Jadi pengguna mobil yang menggunakan mobil, jadi kan udah tersegmen gitu.
Jadi mereka bisa memilih apakah produk-produk yang mereka tawarkan bisa diterima oleh konsumen yang ada di jalan tol. Nah itu juga apa yang jadi makin melebar Makin terus melebar, gitu. iya. Jadi orang lain bisa beriklan. Kita lihat di HP Beriklan, aja tuh bisa lihat iya dapat berikan. Misal iklan. ada promo-promo khusus pengguna Mm-mm. Nita gitu kan. Ah, Karena kalau konsumennya itu saya lihat banyak kan pengguna mobil. iya. Lebih spesifik lagi. Jadi mereka bisa nawarin produk-produk mereka untuk misalnya servis gratis Mm-mm. atau mungkin ada masalah harum ruangan di kendaraan itu kan bisa Mm-mm. mereka sesuaikan gitu dengan customer kita. Itu mau dikembangkan. Oke, itu mau Ah, dikembangkan. Nah, Pak, kita mau tahu lagi nih, kalau sekarang nih manfaat buat masyarakat nih dari hmm, aplikasi Nita nih, tuh kan tadi dijelaskan fitur-fiturnya apa. Jadi hmm. manfaatnya buat masyarakat itu banyak ya, Pak, berarti. Iya Mungkin lumayan. boleh diuraikan lagi, Pak, dielaborasi manfaatnya nih. Pertama pasti mengenai tol semuanya ya, Iya. mengenai Nah, tarif hitam, hmm, terus mengenai kemudahan mereka mencetak mm-mm. e-stroke-nya, Oh iya. terus yang kedua melihat CCTV, Iya, terus ada juga tempat-tempat wisata. Misalnya orang baru datang nih, mau mm-mm. kita update lagi mau kemana, misalnya Oh, di ke dalam Nita sudah lengkap udah itu, ada Pak. yang tempat-tempat yang besar lah yang terkenal di Makassar, tinggal tentuin mereka mau kemana, langsung di direct ke map. Oh iya, tapi kedepannya tentu Kedepannya akan diharapkan, kita akan coba terus kembangkan sesuai dengan feedback dari user iya. Oh, pengguna. jadi Oh pengguna ya, juga bisa kasih banyak feedback. banyak development di Nisa yang merupakan feedback dari penggunanya justru. Hmm, Nah, kita pengen mengenal lebih lanjut mm-mm. nih si customer kita tipenya kayak gimana sih? Kenapa orang itu menggunakan tol Mm-mm. dibandingkan dengan Jalan jalan biasa. biasa? Soalnya mereka menggunakan tol, mereka mengeluarkan sesuatu buat kita kan. Mereka Iya. pasti berharap bahwa perjalanan mereka lancar, tidak ada Mhm. hambatan, Mhm. dan mereka selamat sampai di ujung. Nah, itu yang Tujuan. kita provide ke mereka gitu. Nah, Oh. untuk melakukan itu mereka sebenarnya butuh apa? Kayak ada mungkin masa feedback ke kita bahwa kita butuh nomor telepon yang tidak berbayar. Iya. Karena selama ini emergency call kita kan ada Iya. berbayar. Nah, kita Mhm. ganti, kita ke pakai data. Oh, iya. Jadi tidak jadi menggunakan WhatsApp call itu lebih 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 cepat cepat. tanpa mengurangi kualitas. Mmm, Ya, terus banyak lagi masukan-masukan dari pengguna jalan pengguna tol. karena saya beberapa kali ketika ada trouble di Mika saya nggak kan tidak berharap bahwa ini namanya sistem ya. Ada Mhm. beberapa kali trouble ternyata banyak yang komplain. Iya. Kenapa kok e-stroke-nya nggak bisa sekarang? Oh. Oh, ternyata baru saya paham ternyata banyak juga orang yang menggunakan e-stroke. Mhm. Namun itu satu hal, ada challenge juga di beberapa perusahaan atau misalnya yang punya kendaraan dia menggunakan supir ya. Mereka Iya. belum yakin tuh bahwa e-stroke itu adalah invoice resmi atau bukti transaksi resmi di jalan tol. Ini Iya. challenge buat kita Kita. di tim tim tol ini agar mengedukasi bahwa itu juga adalah eh, apa bukti pembayaran resmi Resmi. dari jalan tol terhadap transaksi yang mereka lakukan. Oh, iya. Sebenarnya itu sangat menguntungkan bagi pengguna dan itu sangat baik buat semuanya, terutama buat alam ya, karena Mhm. kita tidak menggunakan kertas lagi, Iya. kita Tapi tahu dalam bentuk elektronik gitu kita di tidak perlu aplikasi lagi Nita. ya istilah kalau jangka panjang ngebot nebang pohon Iya. apa segala macam Betul, Pak. lebih lebih semuanya lebih gampang sekarang. Mhm. Ujungnya sih seamless mobility, Iya. lancar semuanya nggak ada hambatan, nggak ada. Jadi konsumen kita yakinkan begitu join masuk ke tol kita, mereka lancar, keluar tol juga mereka selamat dan Mhm. lancar, nggak ada satu kekurangan. Oh, iya. Berarti banyak sekali ya Pak manfaat dari penggunaan aplikasi Nita ini yang Uh, tentunya ke depan bakal terus dikembangkan ya betul. Pak, sesuai dengan feedback ya. Dikembangkan dengan sesuai kebutuhan customer ya, bukan Iya, kebutuhan hanya kebutuhan kebutuhan perusahaan. perusahaan, Tapi betul. kalau penggunanya membutuhkan ini bisa kita provide Iya, langsung. jadi Saya sekali lagi saya tegaskan banyak pengembangan di Nita ini yang justru dapatnya dari pengguna jalan gitu. iya. Itu sebenarnya feedback yang sangat bagus. Mereka butuh itu ya kita provide. Hmm. Nah ini dinamis sekali ya kita bisa berubahnya nggak atau mau lumayan cepat dibandingkan aplikasi lain. Kita ngedop benar-benar lokal behavior Mhm. dari pengguna jalan di Makassar, pengguna jalan tol. Berbeda kan ya pengguna jalan di sini dengan pengguna jalan Pengguna. di pulau-pulau lain yang sudah terbiasa menggunakan tol, bahwa tol itu suatu kebutuhan gitu. Iya, Karena kalau di tempat saya di awal di sana tempat itu kan Jakarta tol itu kebutuhan, iya. Di bukan sini pilihan. masih pilihan di Nah, di sini. sini masih Iya, pilihan. Kenapa buat saya buang uang sini? Masih 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 berhitung kenapa saya harus keluar sekian rupiah untuk bayar? mhm. Sedangkan di arteri kita lancar, Gratis. Iya, gratis. Tapi, nah itu yang harus disadarin bahwa memang gratis, tapi waktu tempuhnya akan lebih lebih lama, lama gitu, macet lebih juga macet mungkin ya Pak. juga. Nah itu yang membedakan. Saya kita mau edukasi, sebenarnya lebih lancar, lebih menguntungkan secara kalau dihitung-hitung total ya. Iya,
menggunakan bahan bakar, running time engine, penggunaan mesin mobil, lebih banyak mesin berputar, lebih banyak mesin digunakan, maka perawatan akan jadi semakin besar biaya perawatan dibandingkan kalau kita lihat jalan tol yang lancar, yang lebih cepat, running time engine kendaraan semakin sedikit, bensin juga nggak makin banyak, jadi lebih hemat sebenarnya. Iya, jadi kalau dipikir-pikir walaupun kita mungkin keluarin sesuatu jalan tol, ternyata itu lebih hemat daripada lewat di jalan biasa ya, Iya, Pak, gitu. kalau menuju tujuan yang jangka panjang ya, betul. Gitu ya. Saya baru tahu ini loh Pak sekarang. Oh iya? Iya, syukur dijelaskan sama Bapak Ya ini karena loh. kita di jalan arteri banyak, kan tidak hanya satu jenis kendaraan ya, ada motor, ada sepeda, ya kadang-kadang membuat lalu lintas tidak lancar. Belum Nah, lagi itu pengendara yang tidak taat aturan gitu. Pak. Nah, di jalan tol kan semua udah dibuatkan jarak minimal, kecepatan minimalnya. Terus alhamdulillah jalan kita bagus semua, lancar. Tidak ada aspal mungkin yang tidak ada. aman ya Pak. Alhamdulillah nggak ada. Nah, dengan adanya mungkin aplikasi Nita, tentu manfaat yang ditawarkan oleh jalan tol ini semakin lebih beragam lagi ya Pak. Nah, tadi kan Bapak sempat singgung soal pemberian hadiah gitu Pak. Saya juga sempat lewat di Jalan Boulevard Petarani tuh ada memang saya lihat di situ umroh, ada iPhone, hadiah motor dan lain sebagainya, dan di situ tertulis register sekarang di aplikasi Nita dan lain-lain. Nah, mungkin saya mau gali lebih dalam nih Pak, soalnya saya penasaran banget nih. Nah, itu kalau kita mau ikutan caranya gimana Pak? Tinggal ikut aja atau gimana mungkin Pak? Ya, caranya sederhana. Kalau misalnya pengguna Android, tinggal buka di Google Play, install nita.id, diikuti step-stepnya, diinstal kartu e-money-nya, bisa difoto, langsung kita di-tag nomornya, tinggal lebih mudah. Juga bisa juga kita input manual, terus setelah itu bertransaksi di jalan tol. Udah, itu doang Pak? Minimal sekali bertransaksi di jalan tol. Saya punya kesempatan. Punya kesempatan. Apalagi Ibu punya berkali-kali lewat, ya lebih banyak kesempatan, lebih besar kesempatannya. Wah, asik sekali. Gak mudah banget ya Pak untuk ini. Mudah. Kita buat semua mudah lah. Seamless. Apa yang customer merasa agak, ini kenapa harus gini, kita akan coba untuk supaya ini semudah menggerakkan jali gitu. Ya, dengar tuh mungkin sobat tol yang ada di rumah atau dimanapun berada, aplikasi Nita ini adalah wadah buat sobat tol berinteraksi dengan badan usaha jalan tol gitu ya Pak. Jadi ada feedback, mungkin ada kekurangan atau yang lain-lain bisa banget disampaikan melalui aplikasi Nita. Dan jangan lupa juga download aplikasi Nita ya Pak. Betul. Ya, supaya sobat tol punya kesempatan kayak saya untuk menang umroh, motor, iPhone ya Pak. Betul. iPhone setiap bulan ya Pak. Atau setiap bulan. Iya. Motor untuk yang terbanyak. Jadi, motor untuk yang terbanyak. Tidak diundi motor, kita akan lihat siapa sih pengguna yang terbanyak masuk dalam tol kita, kita apresiasi. Dengan memberikan motor. Memberikan ke motor. Ya. Tapi umroh sama iPhone tadi diundi. Karena bisa beda antara apresiasi dengan itu juga apresiasi kita, cuma kita memberi kesempatan yang sama nih umrohnya gitu. Begitu, mungkin sobat tol yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan lupa download aplikasi Nita yang ada di Play Store ataupun App Store ya Pak. Ikuti langkah-langkahnya dan masuklah dalam aplikasi Nita. Jangan lupa transaksi. Di jalan tol, lewat aja lewat. Doang, tapi harus transaksi. Cuma yang karena yang diundi adalah yang bertransaksi dengan kita. Oke, itu di note ya Pak, harus bertransaksi. Lewat saja sekali jalan tol, punya kesempatan untuk umroh, dapat motor ataupun dapat iPhone. Iya, mungkin sekian dulu podcast kali ini yang membahas mengenai aplikasi Nita. Terima kasih banyak Pak Chandra untuk waktunya. Ya, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Sama sehat juga buat Mary. Iya, terima kasih Pak. Lancar ya Pak tugas dan tanggung jawabnya. Amin. Sukses juga buat Bu Mary. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sekian dan sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Bye.